والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه أما بعد. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat dan keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Niat baik kita di malam hari ini bisa kita kerjakan secara sempurna. Kalau bukan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin kita bisa hadir ke masjid ini untuk melaksanakan sholat maghrib. Tidak mungkin kita bisa duduk betah sekitar setengah jam ke depan untuk mempelajari ilmu agama. Kita hadir di sini bukan karena kepintaran kita. Kita hadir di sini bukan karena kita yang semangat, tapi murni karena fadilah dan keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ketika teman-teman kita di luar, anak-anak yang seusia kita mungkin di luar, banyak yang menyibukkan waktunya dengan perkara yang kurang bermanfaat. Banyak yang menghabiskan waktunya untuk main game misalnya. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala pilih kita semua, pilih antum, pilih anak-anakku di pesantren Ad-Darain ini, pilih teman-teman yang hadir ini untuk bisa hadir ke masjid mau mendengarkan ceramah. Seluruhnya adalah nikmat dan keutamaan besar yang hanya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hamba pilihannya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita tercinta, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan semoga salawat tersebut terus bersambung untuk keluarga beliau, anak dan istri beliau, para sahabatnya, dan kita umat Islam yang senantiasa berusaha mengikuti jejak langkah beliau sampai datangnya hari akhirat kelak. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah. Di malam Jumat yang mulia ini kita akan bahas satu ayat Al-Quran, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Jumu'ah ayat yang kedua. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah Allah yang telah mengutus seorang rasul kepada kaum yang ummi, kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang tugas rasul tersebut adalah untuk membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, wa yuzakkihim, dan untuk menyucikan jiwa mereka, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan untuk mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan As-Sunnah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, dan mereka sebelumnya benar-benar berada di dalam kesesatan yang nyata. Di dalam ayat yang agung tersebut Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa di antara tugas yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala amanahkan di atas pundaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah untuk menyucikan jiwa umatnya, untuk membersihkan hati umatnya. Sebab keselamatan dan kebahagiaan seorang hamba di dunia dan di hari akhirat kelak sangat ditentukan oleh kesucian jiwa dan kebersihan hatinya. Di dalam surah Asy-Syu'ara Allah Subhanahu wa taala berfirman, Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim.
Hari akhirat adalah hari ketika harta dan anak-anak tidak lagi berguna. Harta yang sudah bertahun-tahun kita kumpul-kumpulkan dengan penuh perjuangan. Anak-anak yang bertahun-tahun kita didik, kita besarkan dengan penuh cinta dan kasih sayang. Ternyata di hari akhirat kelak tidak bisa mendatangkan manfaat untuk kita sedikit pun juga. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali bagi siapa yang datang menghadap kepada Allah dengan membawa hati yang selamat. Dalam sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang bagaimana dahsyatnya itu hari akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan manusia nanti di hari akhirat kelak dibangkitkan dari kuburnya untuk dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan tidak pakai sendal, nyeker, tidak mengenakan pakaian, dan dalam keadaan belum dikhitan. Jadi bagaimana mungkin harta itu bisa mendatangkan manfaat untuk kita di hari akhirat kelak? Sendal saja tidak punya. Bagaimana mungkin mobil mewah bisa mendatangkan kenyamanan untuk kita di padang mahsyar? Sementara pakaian saja tidak ada. Jadi betul-betul harta yang selama ini orang kejar, harta yang selama ini orang kumpul-kumpulkan, harta yang selama ini orang banting tulang siang dan malam untuk mengejarnya, tidak mendatangkan manfaat sama sekali untuk kita. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali bagi siapa yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan keutamaan besar, fadilah yang agung yang telah Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi orang-orang yang membersihkan hatinya. Dalam surah Thaha Allah taala berfirman, "Wa may ya'tihi mu'minan qad 'amilas shalihat fa ulaika lahumud darajatul 'ula jannatu 'adn tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa dzalika jazaa'u man tazakka." Dan barang siapa yang datang kepada Allah dalam keadaan beriman dan bersungguh-sungguh melakukan amal-amal soleh, fa ulaika lahumud darajatul ula, maka mereka akan mendapatkan derajat yang mulia, meraih derajat yang tinggi di sisi Allah. Jannatu 'adn tajri min tahtihal anharu khalidina fiha, yaitu surga Aden yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, mereka kekal di dalamnya. Wa dzalika jazaa'u man tazakka, itulah balasan bagi orang-orang yang menyucikan jiwanya. Itulah balasan bagi orang-orang yang membersihkan hatinya, menyucikan jiwanya dari noda-noda kesyirikan, menyucikan jiwanya dari najisnya kemunafikan, dan membersihkan hatinya dari kotornya perbuatan dosa dan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena pentingnya permasalahan penyucian jiwa ini dan besarnya keutamaan yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala siapkan bagi orang-orang yang membersihkan hatinya, maka insya Allah di malam Jumat yang mulia ini kita akan menjelaskan 4 amalan pembersih hati. Jadi itu judulnya, 4 amalan pembersih hati. Perkara yang pertama yang akan menyucikan jiwa dan membersihkan hati kita adalah dengan menegakkan tauhid, memurnikan ibadah hanya kepada Allah, mengikhlaskan seluruh bentuk penghambaan murni hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah jamaah, tauhid, memurnikan ibadah hanya kepada Allah, mengikhlaskan penghambaan hanya kepada Allah, ini merupakan sebab yang paling besar
yang akan menyucikan jiwa dan membersihkan hati kita. Kalau mau hati kita bersih, mau jiwa kita suci, mau hati kita selalu mendapatkan cahaya dari Allah, maka perhebat tauhid kita. Murnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Fussilat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum kafirun." Kecelakaan besar bagi orang-orang yang musyrik. Kecelakaan besar bagi orang-orang yang mempersekutukan Allah. Alladzina la yu'tuna az-zakah, yaitu orang-orang yang tidak menyucikan jiwanya, tidak menegakkan tauhid di dalam kehidupannya. Wa hum bil akhirati hum kafirun, dan mereka kafir akan adanya kehidupan akhirat. Sahabat Nabi yang mulia Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sepupu satu kalinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat yang terkenal sebagai ahli tafsir Al-Quran, beliau menjelaskan bahwa makna az-zakah, penyucian jiwa dalam ayat yang agung tersebut dengan makna tauhid, mengikrarkan syahadat la ilaha illallah dan mengamalkan kandungan dari la ilaha illallah di dalam kehidupan kita. Jelaskan pula oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah bahwa kebanyakan mufassirin, kebanyakan ahli tafsir dari kalangan salaf dan orang-orang setelahnya menjelaskan bahwa yang dimaksud penyucian jiwa dalam ayat yang agung tersebut adalah tauhid, memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat tak kita serahkan hanya kepada Allah. Rukuk dan sujud kita murni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertawakal, kita gantungkan hati kita dalam seluruh urusan kita murni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika menghafal Al-Quran misalnya, hati kita bergantung hanya kepada Allah. Minta pertolongan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan hafalan Al-Quran ini masuk dalam hati kita. Ketika mencari rezeki, hati kita bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bergantung kepada bisnis, tidak bergantung kepada gaji, tidak bergantung kepada banyaknya kontak WA kita, tapi hati ini bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq, yang maha memberikan rezeki. Seluruh makhluk di langit dan di bumi, di darat maupun di lautan, rezekinya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang membagikan rezeki kita dengan jumlah yang pas. Kita yakini bahwa andai kata rezeki kita terjepit di antara dua gunung, ini pernah kapan aku sampaikan faedah ini waktu di bulan Ramadan. Kalau ada rezeki yang sudah Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuk kita, dan ini rezeki terjepit di antara dua gunung yang ngipik. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuk kita, itu pasti sampai. Sekarang jangankan di antara dua gunung, dua saja mobil yang jepit, baru mobil direm tangan, di tengah-tengahnya ada kurma, bagaimana caranya diambil itu? Apalagi mobilnya besar kayak mobil makan ini, di situ rezeki tak nasi kotak, atau di situ uang bulanannya anak-anak terjepit ke, bagaimana caranya diambil itu? Tapi jangankan di antara dua mobil, di antara dua gunung, kalau sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita, yakin pasti sampai sebelum ajal datang menjemput kita. Tidak mungkin meleset. Bahkan andai kata rezeki kita ada di tengah lautan, andai kata ada orang yang rezekinya masih ada di tengah lautan, sementara orang ini sudah sekarat di rumah sakit, dan rezekinya sudah Allah Subhanahu wa taala tuliskan masih ada di tengah lautan, tidak mungkin malaikat maut mencabut nyawa orang tersebut sebelum rezeki yang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuknya itu sampai ke dalam perutnya. Sebaliknya rezeki
Walaupun rezeki tersebut sudah kita jepit di antara dua bibir, tapi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak tetapkan untuk kita, tidak mungkin bisa kita nikmati. Mungkin bisa masuk di perut, tapi tak kewakil lagi, muntah lagi. Kenapa? Belum ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq, maka dia menggantungkan rezekinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada pekerjaan, tidak kepada gaji bulanan. Tapi hatinya orang-orang yang bertauhid bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ini bisa selalu kita hadirkan dalam hati kita? Utamanya orang yang ada gaji bulanannya. Bagaimana kalau kita sekarang tanggal muda? Bagaimana perasaan tak antara tanggal tua dengan sekarang? Hati tak apakah betul-betul bisa kita realisasikan bergantung hanya kepada Allah? Atau beda perasaan tawakal kita ketika tanggal muda karena kita yakin bahwa ada masuk gaji di ATM dengan tanggal tua? Beda atau sama? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya terus terang pribadi ini kadang masih agak berat. Kadang kita lebih yakin dengan tanggal, lebih yakin dengan gaji bulanan, dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk kita. Kalau kita bagaimana saudara? Waktu dulu masih kurang kontak WA tak? Dengan sekarang sudah banyak orang yang baca setiap bikin ke status. Bagaimana itu bedanya ketergantungannya hati tak kepada Allah antara dulu dengan sekarang? Sekarang apakah hati tak betul-betul bergantung hanya kepada Allah, atau bisa bergantung kepada banyak nih kontak WA aku ini. Satu kali bikin status ribuan yang tahu. Beda atau sama kira-kira saudara? Beda atau sama kira-kira? Sama. Hati tak betul-betul bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu dihadirkan jemaah. Kalau kita ingin hati kita bersih, kita ingin hati kita selalu mendapatkan cahaya dari Allah, serahkan seluruh urusan kita, gantungkan segala perkara kita murni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditimpa musibah, ketika ada hajat dan keinginan, berdoa minta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bangun tengah malam misalnya, atau dalam sujudnya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh sedikit pun kita menyerahkan tawakal kita. Tak boleh pula kita menyerahkan seluruh bentuk ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, apapun dia, siapapun dia. Tidak boleh berdoa kepada malaikat-malaikat. Tidak boleh berdoa kepada nabi-nabi. Apalagi hanya sekadar jin, kuburan, saukang. Tapi doa kita, tawakal kita gantungkan murni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula rasa takut kita, rasa harap kita, seluruhnya kita serahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan tauhid, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat dari dalam hati kita segala bentuk kecintaan, segala bentuk pembesaran kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dengan tauhid, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada jiwa yang suci, memberikan kepada kita hati yang murni, hati yang bersih, hati yang akan mengantarkan kita untuk bisa sampai kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan yang kedua yang akan menyucikan jiwa dan membersihkan hati kita adalah dengan banyak beristighfar. Banyak beristighfar, selalu mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Usahakan lisan kita ini selalu basah. Kita ulang-ulangi ucapan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Lisan kita beristighfar
hati kita menghayati maknanya. Saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan Al-Imam Ibnu Majah, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sauda." Sesungguhnya apabila seorang hamba melakukan sebuah perbuatan kemaksiatan, nukitat fi qalbihi nuktatun sauda, maka akan diberikan satu titik hitam, diberikan satu noda hitam di dalam hatinya. Jadi kita bayangkan, setiap kita bermaksiat kepada Allah, melihat perkara yang haram, keluar dari lisan tak ucapan yang menyakiti hati teman tak, otomatis langsung ada satu titik hitam di hati tak. Tapi kita tidak sadari. Astagfirullah. Bagaimana kira-kira itu dik, kalau tiap berdosa satu kali bohong, satu kali marah-marah, satu kali jengkel sama pembinanya, langsung muncul satu di sini. Apalagi kalau besar muncul. Bagaimana? Kira-kira masih ada yang mau berbuat dosa? Langsung apa kira-kira kalau muncul satu titik hitam? Seandainya bisa hilang dengan istighfar, wah mati aja. Ada lagi titik hitam. Astagfirullah, astagfirullah. Hilang. Berarti tak kapan istighfar deh. Tapi karena di hati tidak kelihatan, berbuat dosa, pasam nih. Ribawa ke psikiater. Nanti minta maaf kak. Belum tentu, siapa tahu orang tidak maafkan. Boleh enggak kalau orang berdosa sama kita, saya tidak maafkan kok. Haknya dia. Jadi jangan gampang-gampang ambil haknya orang. Nanti minta maaf, mau lebaran ini. Siapa tahu orang tidak maafkan. Termasuk para koruptor misalnya, mengambil banyak uangnya rakyat, gampang minta maaf. Belum tentu orang semua maafkan. Bayangkan kalau satu kabupaten orang yang merugi karena hartanya kita korupsi dan tidak ada yang maafkan kita, maka di hari akhirat kelak satu kabupaten menuntut kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak amanah. Dijelaskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang hamba melakukan satu perbuatan maksiat, maka langsung diberikan satu titik hitam dalam hatinya. Fa idza huwa naza'ah wastaghfarah wa tabah suqila qalbah. Apabila dia berhenti dari kemaksiatannya, beristighfar, memohon ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan membersihkan hatinya. Wa in 'adah, apabila dia kembali mengulang kemaksiatannya, kembali mendurhakai Allah Subhanahu wa taala, menzalimi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, maka akan ditambah noda hitam dalam hatinya, hatta ta'luwa qalbah wa huwa ar-ran alladzi dzakarallah kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Apabila dia kembali berbuat maksiat kepada Allah, mendurhakai Allah Subhanahu wa taala, tidak mau bertobat kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambah titik dalam hatinya, menambah kotoran dalam hatinya, sampai kotoran tersebut menutupi hatinya. Naudzubillah. Wa huwa ar-ran, inilah ar-ran yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mutaffifin, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak. Sebenarnya apa yang mereka selalu usahakan, perbuatan dan dosa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan menutupi hati mereka. Dijelaskan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, ini ditulis anak-anak ya.
dinukilkan oleh Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah, Hasan Al-Basri menjelaskan ayat tersebut. Yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah dosa di atas tumpukan dosa. Yang dimaksud dalam surah Al-Mutaffifin, kalau saya salah ingat ayat 14 itu, coba dicek ulang sebentar. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah dosa di atas tumpukan dosa, sehingga membuat hati itu gelap dan lama kelamaan menyebabkan hati menjadi mati. Jadi dosa yang kita susul dengan perbuatan dosa berikutnya, ini semakin lama semakin bertumpuk, membuat hati kita menjadi gelap sehingga sulit untuk masuk ke dalamnya cahaya hidayah, dan ujung-ujungnya menyebabkan hati kita menjadi mati. Kadang kita tidak bisa lagi merasakan kekhusyuan dalam salat, tidak bisa menikmati bacaan Al-Quran. Sudah salat belum zikir, langsung disambar HP-nya, buka WA, tidak berzikir kepada Allah, tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati, ini menunjukkan ada masalah di hati kita. Bukan Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita agungkan dalam salat, tapi mungkin hatinya tergantung di grup WA. Na'udzubillah. Dalam tafsir Al-Jalalain dijelaskan oleh Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli rahimahullah, Imamul Haramain, gurunya Imam Al-Ghazali rahimahullah. Jadi hati mereka tertutupi oleh ar-ran seperti karat karena maksiat yang mereka perbuat. Jadi sedikit faedah tambahan, tafsir Jalalain ini ditulis oleh dua orang ulama yang julukannya Jalaluddin. Yang pertama Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah. Beliau menulis dari surah Al-Baqarah sampai surah Al-Isra. Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Ini Al-Imam As-Suyuti tulis ketika umurnya sekitar 20 tahun. Beliau tulis dalam kurun waktu sekitar 40 hari. Jadi tafsir Jalalain dari surah Al-Baqarah sampai Al-Isra beliau tulis cuma dalam waktu sekitar 40 hari. Mana yang umur 20 sini? Apa nama tafsir yang sudah antum tulis? Hafal Al-Quran dulu deh, baru tulis surat. Tulis. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan anak-anakku semua ini jadi ahli tafsir. Nanti tulis tafsirnya tafsir Ad-Darain. Mudah-mudahan bisa jadi dikenang umat sepanjang zaman, sama seperti tafsir Jalalain ini. Nanti kalian tafsirnya tafsir Ad-Darain. Ya. Siapa tahu nanti ada yang 2040 ketemu saya, Ustaz, alhamdulillah jadi tafsirku. Nah, tafsir Ad-Darain. Saya tunggu nah. Mudah-mudahan panjang umur kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala kasih ke semua ilmu yang bermanfaat dan ajari kalian semua ilmu tafsir Al-Quran. Al-Imam Jalaluddin yang kedua itu Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli, Imamul Haramain. Ini ulama yang terkenal, seorang tokoh dari mazhab Syafi'i. Di penghujung umurnya beliau berpegang dengan mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun fikihnya fikih Syafi'i. Guru dari Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Ini ulama besar yang karyanya diberkahi oleh Allah. Tidak ada orang yang menjadi ahli dalam ilmu usul fikih, tidak ada orang yang masuk mempelajari bidang ilmu usul fikih kecuali pasti melalui karyanya beliau. Beliau Syafi'i,
Tapi ulama-ulama Hambali, ulama-ulama Maliki, ulama-ulama Hanafi, ya semuanya pakai karya beliau, kitab Al-Waraqat, ya, kitab yang sangat terkenal dalam ilmu usul fikih. Itu sedikit faedah tafsir Jalalain. Jadi kembali kita menjelaskan tentang dampak maksiat. Kalau orang sudah terlalu sering bermaksiat kepada Allah, tidak pernah beristighfar, tidak pernah bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hatinya menjadi kotor. Dan kalau hati kita sudah kotor, akan berat kita untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. Bisa jadi kita berat untuk melaksanakan sholat malam, bisa jadi berat bagi sebagian kita untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, berat bagi sebagian kita untuk menghadiri majelis ilmu di masjid, dan berat juga bagi sebagian dari kita setelah hadir di masjid mencatat, berat murojaah. Catatannya seakan-akan cuma untuk majelis saja. Hadir majelis mencatat, pulang di kamar langsung disimpan bukunya, selamat tinggal sampai ketemu lagi di taklim berikutnya. Atau banyak teman-teman ya, rajin hadir kajian, rajin hadir daurah, mencatat, alhamdulillah nikmat yang besar. Tapi sambung kembali nikmat tersebut dengan murojaah. Karena tidak mungkin ilmu yang kita dapatkan di daurah bisa mendatangkan manfaat untuk kita, bisa mendatangkan manfaat untuk orang banyak kalau tidak murojaah. Kunci ilmu adalah murojaah. Selain hafalan Al-Quran, catatan taklim juga dibaca. Siapa sih anak santri yang setiap sudah taklim sebelum tidur buka dulu bukunya? Siapa? Berhadiah madu. Wah, musibah ini kalau begini. Na'udzubillah, subhanallah. Yang mana saudaraku Firman? Pulang taklim baca buku? Yang mana Bang Dul? Baca buku atau apa saudara? Baca catatan. Baca catatan. Waduh, tidak ada angkat tangan ini biar sepotong. Tidak ada yang murojaah. Akhwat ada di belakang. Kalau ada, goyangkan tirai, nanti dikirim madunya ke belakang. Wallahul musta'an, wallahul musta'an. Banyak-banyak istighfar kepada Allah. Bisa ya Allah Subhanahu wa ta'ala menghalangi kita dari ilmu yang bermanfaat karena banyak maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kadang kalau hati kotor, maksiat tidak terasa lagi. Orang yang hatinya bersih, orang yang hatinya suci, ketika berbuat maksiat terasa berat. Besar penyesalan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Besar pengagungannya kepada Allah. Dia tidak lihat kepada kecilnya maksiat yang dikerjakan, tapi dia lihat kepada keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala yang dia maksiati. Sementara orang yang hatinya kotor karena sudah terlalu sering bermaksiat kepada Allah, mau pacaran, mau WA sama dengan orang yang bukan mahramnya, mau menghabiskan waktunya dengan drakor ya. Dari satu episode ke episode berikutnya, tidak ada penyesalan sama sekali, na'udzubillah. Dan cukuplah bukti kotornya hati kita ketika scroll WA, scroll Instagram, dia lihat Facebook dan ada di situ foto-foto wanita yang bukan mahram, kemudian dia tidak beristighfar kepada Allah, ini merupakan bukti akan kotornya hati kita. Astagfirullah. Astagfirullah. Orang yang keluar bulan di rumahnya, lihat orang tidak pakai jilbab, rambut wanita itu aurat, kita lihat berdosa, dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala akan tanya malam Jumat dulu, tanggal 2 Dzulqa'dah, berapa perempuan yang tidak pakai jilbab yang kau lihat? Akan ditanya di hadapan Allah. Harus beristighfar kepada Allah. Terutama teman-teman yang tinggal di luar, banyak-banyak istighfar di atas motor. Kadang orang pakai baju ketat,
keadaan celana pendek, kita tidak beristighfar kepada Allah. Kenapa? Sudah kebiasaan. Padahal seluruh yang kita lihat akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam mazhab Syafi'i, jangankan pahanya orang hidup, pahanya orang mati kita lihat, bahkan paha yang terputus, bahkan rambut yang sudah digunting ada jatuh di jalan, itu kita lihat, dihitung dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam mazhab Syafi'i, giginya orang, ada gigi yang jatuh, nah benda patah, pasti gambar kena berdosa. Rambut yang sudah dipotong, banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang maksiat yang kita tidak sadari seperti ini akan besar pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kotor hatinya karena banyak maksiat kepada Allah, ketika ada kewajiban yang luput, ada kewajiban yang ditinggalkan, ada sholat sunnah yang tidak sempat dia kerjakan, biasa saja. Lewat kota amal dia tidak isi, nanti orang yang suci hatinya lewat kota amal, kenapa tidak kuisi tadi? Ada jual 52 di sini, dia kejar lagi kota amal, kas masuk dua-duanya. Kenapa? Kalau 50 je lagi rugi. Beda pahalanya 50.000 ketika pertama lewat dengan 50.000 ketika diburu. Kalau ketika lewat pertama kali langsung kita isi bismillah, besar pahalanya karena ada berlomba-lomba dalam kebaikan. Ketika lewat luar dicari lagi, atau besok deh, belum tentu ada kesempatan besok. Siapa tahu sebentar dipabeli bensin, siapa tahu sebentar hilang atau dipakai makan. Ketika ada kesempatan beramal soleh, kemudian kita tidak kerjakan, maka tanda kalau hati kita bersih, ada penyesalan berat di dalam hati kita. Selama ini misalnya sudah 7 tahun berturut-turut sholat tahajud, kemudian suatu malam tidak bangun sholat tahajud, apa aremin dosaku tidak bangun tadi malam. Padahal sudah 7 tahun ini sholat malam terus. Terlambat sholat subuh, ada penyesalan. Kenapa bisa terlambat sholat? Apa dosaku ini? Astagfirullah. Orang yang kotor hatinya mau tidak bangun sholat subuh, tidak sholat berhari-hari, biasa aja. Nanti istighfar kepada Allah, nanti bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala dalam nuniyahnya, "Lau annal quluba salimatun la taqatta'at asafan minal hirmani." Seandainya hati itu bersih, maka hati itu akan seperti terpotong-potong karena sedih apabila dia terluput dari melakukan perkara yang mendekatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi antara tanda hati kita bersih, kalau luput dari mengerjakan ketaatan, tidak dapat soft pertama misalnya, tidak sempat melaksanakan sholat sunnah, ada penyesalan, maka ini salah satu tanda hati kita bersih. Sebaliknya, ada orang yang luput dari ketaatan, bergelimang dengan kemaksiatan, tidak pernah hadir taklim, tidak pernah murojaah, dan tidak ada penyesalan dalam hatinya, maka ini merupakan tanda adanya penyakit dalam hatinya. Ibu-ibu hak anak-anaknya tidak ditunaikan, di rumah lebih sibuk dengan WA dibandingkan sibuk mengajar Iqra kepada anaknya, tidak melayani suaminya dengan baik. Teman-teman jarang menelpon orang tuanya, tidak pernah berkunjung ke rumah kedua orang tuanya, kemudian tidak ada penyesalan dalam hatinya. Hati-hati, bisa jadi ini merupakan tanda adanya penyakit di dalam hati kita. A'udzubillah. Jam berapa Isya? 2 menit lagi. Wallahu musta'an. Belum ada hadiah yang keluar. Wallahu musta'an. Amalan yang ketiga yang akan menyucikan jiwa dan membersihkan hati kita adalah dengan bersemangat mempelajari
ilmu agama. Bersemangat untuk mempelajari ilmu agama. Mempelajari ilmu, hadir taklim, mencatat. Ya, kalau saya nanti taklimku boleh main HP, tapi matikan kuotanya. Pakai mencatat tah. Hadir taklim baru tidak mencatat, kayak apa deh? Kayak makan sayur tanpa garam. Ya, harus mencatat, saudara. Murojaah ini insya Allah akan menyucikan jiwa dan membersihkan hati kita. Bagaimana nih? Hasan dulu. Lanjut atau bagaimana? Boleh lanjut. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dari sahabat yang mulia Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan untuknya, siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan untuknya di dunia, kebaikan di alam kubur, kebaikan di hari akhirat kelak, siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan untuk dirinya, keluarganya dan kebaikan bagi hatinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memahamkan orang tersebut terhadap perkara agama. Jadi sesibuk apapun kita, walaupun tidak mondok misalnya seperti sebagian teman-teman yang hadir, harus semangat mempelajari agamanya Allah Subhanahu wa taala. Hadir taklim ataukah streaming lewat Facebook, ada juga di YouTube, alhamdulillah. Dengarkan kajian-kajian yang sudah lama. Ini akan menyucikan jiwa dan membersihkan hati kita. Ataukah membaca buku-buku agama. Seorang muslim harus semangat membaca. Karena orang Indonesia ini tinggi minat bacanya. Tinggi sekali. Menurut survei orang Indonesia itu rata-rata membaca satu hari 6 jam. Bagaimana 6 jam tuh? Kalau ada yang kurang dari 6 jam, di bawah rata-rata itu. Tapi sayangnya bacaannya tidak berkualitas. 6 jam tadi maksudnya 6 jam membaca di HP, baca Facebook, baca Instagram, 6 jam. Menurut survei orang Indonesia rata-rata 4 jam atau 6 jam ya? 4 jam atau 6 jam ya. Menghabiskan waktunya untuk telepon. Wallahu musta'an. Seandainya dipakai membaca buku itu, sudah jadi Syekhul Islam. Allah. Orang itu kalau baca 20 menit, saya satu hari 20 menit. Tiap hari 20 menit. Teman-teman bikin target sebelum ke kantor, sebelum pergi jualan, sebelum promo. Bagaimana Bang Dol? Tidak mau aja promo ini kalau belum membaca 20 menit. Itu kalau tiap hari 20 menit kita baca, insya Allah 1 tahun bisa belasan buku kita selesaikan. Baca, banyak membaca. Sahih Bukhari. Itu yang Bukhari itu belasan tahun beliau menulis kitabnya. Berkunjung dari satu negeri ke negeri yang lainnya. Belajar dari satu guru ke guru yang lain, menghabiskan banyak biaya. Yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Utang kita kepada beliau kalau kita tidak membaca itu Sahih Bukhari sampai selesai. Dibaca dari awal sampai selesai. Banyak orang saya sudah hijrah, berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi Sahih Bukhari tidak pernah dia baca. Tunjukkan hijrahmu, tunjukkan kau berpegang teguh dengan sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baca sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tamatkan Sahih Bukhari. Sahih Bukhari 6.000 hadis lebih. Kalau satu hari kita baca 20 hadis, berapa bulan kemudian tahun depan tamat itu insya Allah. Banyak yang sudah bertahun-tahun kenal sunnah, mengikut sunnah. Jangankan mau tamatkan Sahih Bukhari, beli saja belum. Wallahu musta'an. Pulang ke sebentar, ya yang bagian tinggal di luar langsung singgah toko buku Sahih Bukhari 2. Nah,
kasihkan satu temannya. Tidak bisa Sahih Bukhari, ringkasannya. Beli ringkasannya, beli itu. Utang kita kepada Imam Al-Bukhari rahimahullah. Beliau sudah capek-capek menulis itu, mengumpulkan sunnahnya Nabi untuk kita, kemudian kita tidak baca. Apa-apaan ini? Baca Sahih Bukhari, baca Sahih Muslim, baca Sunan Abu Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Sunan An-Nasa'i. Kalau orang menyibukkan harinya dengan membaca sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada waktu itu baca Facebook, baca beritanya artis, nonton drakor. Apa itu drakor? Banyak orang habis waktunya itu menonton manusia bertopeng plastik. Bagaimana tah? Hoplas kita? Kita orang Islam ya sibukkan diri dengan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baca Al-Quran terjemahannya. Belum bisa bahasa Arab, banyak buku terjemahan. Ingat ini faedah penting. Bisa jadi di satu buku yang kita baca, satu buku yang kita beli, ada satu faedah yang kalau kita amalkan menjadi sebab kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai kata atas 1 juta itu Sunan An-Nasa'i, kita beli, kemudian kita baca satu hadis dari ribuan hadis yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nasa'i, ada satu hadis yang kita amalkan bisa menjadi penyebab kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada itu istilah mahal kalau untuk beli buku agama. Tidak ada itu istilah mahal untuk menuntut ilmu agama. Karena balasannya apa? Bisa menjadi penyebab kita masuk ke dalam surganya Allah. Dan kalau sudah masuk surga, tidak ada lagi keluarnya selama-lamanya. Bayangkan ini kalau bisa dilihat memang di dunia. Beli nih, baca, amalkan, dapat rumah Citraland 10 tahun gratis, tidak usah kontrak. Wah, ada penuh toko buku agama. Saya beli 2, bapakku juga mau belikan. Ini surga kekal selama-lamanya. Kenapa kita tidak baca hadis-hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i rahimahullah, bahwa di antara amalan yang bisa menyebabkan orang masuk ke dalam surganya Allah adalah apabila dia merutinkan salat 4 rakaat sebelum zuhur, salat sunnah, dan 4 rakaat salat sunnah setelah salat zuhur. Satu hadis kita amalkan bisa menjadi penyebab masuk ke dalam surganya Allah. Satu hadis. Bagaimana itu kalau satu Sahih Bukhari kita tamatkan, kita selesaikan kutubus sittah, maka insya Allah akan banyak amalan yang kita ketahui bisa kita ajarkan kepada keluarga kita, yang bisa menjadi penyebab kita berkumpul lagi satu keluarga di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mantap atau mantap sekali anak-anak? Mantap sekali. Tulis, baca sebentar, amalkan besok ya, amalkan sampai mati. Rencananya ini 4 amalan ini, tapi sudah Isya. Insya Allah kita sambung di tahun depan. Mungkin tahun depan lagi baru ada kesempatan. Mudah-mudahan apa yang sedikit ini bisa kita amalkan. Saya mohon maaf atas segala kesalahan. Apa yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan apa yang salah dari kami pribadi dan dari syaitan. Sebelum kita tutup, lupa hadiahnya, wallahu musta'an. Ya, pertanyaan pertama. Ya, itu sudah angkat tangan. Ya, balik. Ya. Kana. Apa judul kajian kita di bulan Ramadan yang lalu yang saya bawakan? Yang angkat tangan tadi. Pertanggungjawabkan itu. Ya, apa? Amalan-amalan yang membuka pintu keberkahan. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala bukakan untuk antum pintu-pintu berkah. Ya. Minum madu, jangan lupa niatkan, mudah-mudahan bisa menguatkan kita beribadah kepada Allah. Dan jangan lupa doakan orang yang menyumbang.
dan doakan juga saya. Yang kedua, tadi sudah kita sebutkan 3 amalan yang merupakan penyebab hati kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan 2 lagi. Nah, ya. Tadi 3 tambah kau 2. Ya. Ya. Tambah lagi 2 nak. Tadi sudah itu tah? Kan tadi saya ajar kau 3, tambah lagi 2. Ya. Allahu Akbar. Masya Allah, barakallahu fik. 1 bi. Banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bukakan untuk antum rezeki yang halal, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tolong antum untuk bisa banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak ulama yang nasihatkan kami untuk berdoa setelah sholat, dan ini nasihatnya Nabi SAW kepada sahabatnya Mu'adz bin Jabal. Jangan tinggalkan ketika selesai sholat membaca Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah saya untuk bisa banyak berzikir kepadamu, mensyukuri nikmatmu dan baik dalam beribadah kepadamu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya, dan saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di masjid yang kita cintai ini, mudah-mudahan kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga Firdaus. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.